Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun, kapanpun Anda berada menyaksikan video ini. Semoga kalian dalam kondisi yang sehat, rezeki lancar, dan aman, Sulaiman, serta sehat sentosa. Ya, kembali lagi bersama saya, Atlas One. Oke, melanjutkan dari video kemarin tentang perilisan New Next 2 crossover ya, yang motornya seperti ini ya. Nah, sekarang ini adalah hasil analisa saya, walaupun berdasarkan dari gambar gitu ya, tentang apa saja yang akan berbeda gitu, Next 2 crossover dengan Next 2 yang sebelum-sebelumnya. Oke, langsung saja kita mulai. 3, 2, 1, video dimulai. Oke, yang pertama adalah LED headlight atau LED headlamp ya. Jadi lampu depannya itu sudah LED, walaupun masih menggunakan reflektor seperti lampu bulb atau bohlam biasa ya gitu. Kemungkinan besar dan dipastikan ini adalah lampu LED yang sama seperti Next 2 yang sebelumnya, Next 2 versi elegan premium gitu kan, Next 2 versi sporty dan fancy dynamic itu menggunakan lampu LED. Jadi dia lampu LED-nya yang seperti ini, seperti jari saya gini ya gitu. Bentuknya tuh yang panjang gitu seperti gambar ini. Nah, itu dipasang di reflektor dari Suzuki Next 2 gitu ya. Jadi kemungkinan dari pabriknya, maksudnya dari Suzuki-nya itu sudah membekali lampu ini dengan lampu LED yang seperti itu. Jadi kemungkinan besar ya nggak ada versi standar. Jadi bisa dipastikan motor Next 2 crossover ini kayak versi premium gitu, kayak versi kelas tinggi untuk di Next 2 series gitu ya. Jadi ibaratnya kayak Next 2 fancy dynamic, sporty, dan elegan premium gitu, yang langsung dari sananya itu langsung lampu LED gitu ya. Jadi bukan lampu bohlam biasa. Walaupun begitu bisa dipilih terpisah gitu, tapi istilahnya kan kalau misalnya dari Suzuki-nya, dari pabrikan langsung itu kan ibaratnya kayak watt-wattannya atau kualitasnya dan lain-lain itu cocok dengan reflektornya. Jadi bisa dipastikan sesuai standarnya gitu, nggak terlalu silau, nggak terlalu menyorot begitu ya. Itu Anda bisa perhatikan di gambar ini ya. Ini itu cahaya lampunya itu putih gitu ya. Jadi bisa dipastikan ini adalah 1000% LED, walaupun LED-nya adalah seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah dari bentuk kabel pendeteksi kecepatan alias kabel speedometer ya. Kita lihat di gambar ini. Nah, ini ya. Di situ jadi ini garpu, maksudnya garpu ini, garpu shock breaker ya, dan dudukan velg depan. Itu nggak ada kabel speedometer seperti di Next 2 sebelumnya, yang mana dia masih mendeteksi kecepatan gitu dari ban depan gitu ya. Nah, di sini nggak ada gitu ya. Jadi kemungkinan besar Next 2 crossover yang baru ini itu langsung mendeteksi kecepatan dari crankcase gitu. Nah, jadi ibaratnya kalau yang mendeteksi dari kabel kabel yang mendeteksi kecepatan dari ban depan itu kadang kalau misalnya kita masuk ke pedesaan atau ke tempat-tempat sempit itu suka khawatir nyangkut dan putus gitu ya. Gitu. Nah, kalau misalnya dari crankcase kan lebih simple gitu. Jadi bisa dipastikan itu aman-aman dari nyangkut gitu, dan kemudian itu bisa dipastikan lebih akurat gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah tentang rem. Sebenarnya agak mengecewakan di sini karena lihat gambar ini gitu ya, itu nggak ada brake lock gitu ya, nggak ada brake lock. Nah, gitu, bisa perhatikan lagi ya, dipastikan tidak ada brake lock walaupun warna handle remnya itu sudah berwarna hitam, jadi lebih terkesan elegan dan sporty, tapi tidak ada brake lock. Cuman sekali lagi ini adalah versi Filipina gitu. Saya berharap, nah kita semua berharap nanti versi Indonesia ini kan adalah salah satu kekurangan yang major dari Suzuki Next 2 gitu ya. Saya berharap dan kita semua berharap itu bahwa sudah seperti motor-motor lain lah gitu.
ada parking brake locknya. Jadi lumayan kalau misalnya kita ditanjakan gitu kan, atau lagi kepepet atau gimana. Nah seperti itu, jadi kita nggak perlu lagi modif-modif atau gimana lah gitu. Karena ini versi luar negeri gitu, bisa jadi versi Indonesia berbeda ya. Kemudian kita turun lagi, lihat bannya dipastikan menggunakan ban yang sama dengan Suzuki Next2 Cross ya. Bannya bukan ban tahu gitu, tapi ban bisa dibilang ban dual purpose atau ban adventure ya gitu, yang mana dia nggak terlalu kasar gitu, tapi tetap reliable atau tetap bisa berguna di jalan aspal enak, di jalan kurang bagus enak, bahkan di jalan tanah atau pedesaan atau jalan yang nggak rata itu tetap enak ya. Ban ini juga bisa dipastikan tubeless, karena untuk Next2 Cross ya yang menggunakan ban seperti ini itu dia velgnya juga sudah tubeless dan bannya juga sudah tubeless. Oke, ban tubeless itu juga sangat berguna. Jadi kalau misalnya kita katakanlah amit-amit ketusuk paku gitu, selama pakunya itu belum kita cabut, jadi angin nggak akan keluar. Nanti kalau misalnya kita sudah ketemu tambal ban tubeless gitu kan, yang suka di SPBU atau tambal ban khusus tubeless gitu, baru kita cabut pakunya dan kita tambal ya, seperti itu. Jadi bisa dipastikan ini cukup aman kalau dalam keadaan darurat. Kemudian seperti yang saya bilang di video yang kemarin saya upload, yaitu adalah stang ya. Dari gambar ini itu dikatakan bahwa handlebar itu sport touring handlebar ya gitu. Jadi handlebar motor sport touring gitu. Dia lebar ya gitu. Mungkin lebarnya seperti GSX-S 150 dan Bandit 150, cuman berbeda di lengkungannya gitu. Kalau misalnya GSX-S dan Bandit kan lengkungannya agak nggak terlalu melengkung, ini melengkung banget gitu ya. Tapi stang lebar ini bisa dipastikan membuat tangan lebih leluasa dan pengontrolan motor itu bisa lebih, ibaratnya bisa lebih sensitif gitu. Jadi bisa membuat motor itu lebih lincah gitu ya, karena stang lebih lebar itu yang sudah saya rasakan di GSX-S itu, kalau kita miring-miringin atau gimana itu jadi lebih responsif ya, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah colored kaliper. Jadi kaliper rem yang lebih berwarna ya. Nah, kaliper rem yang lebih berwarna ini kita bisa lihat di foto ini ya, yang sudah saya tampilkan di video sebelumnya, itu berwarna merah gitu. Cuma di video sebelumnya itu saya bilang itu saya nggak tahu pasti apakah dia sudah pakai By-Bray juga atau masih Nissin. Cuma kalau dilihat dari bentuknya ya, karena bentuknya sama, bisa jadi ini hanya permainan kosmetik, jadi hanya perbedaan di cat aja, dan bisa dipastikan bahwa ini adalah kaliper Nissin. Tapi tenang, karena kaliper Nissin ini dengan cakramnya itu yang saya rasakan kalau dulu saya bawa Next2 Fancy Dynamic itu pakem lah, hitungannya pakem gitu, selama kita pinter merawat remnya ya. Jadi kalau misalnya kita nyuci motor itu sering kita bersihin juga gitu kan, dan kita nggak telat ganti kapas rem gitu kan. Tapi jujur aja ini pakem gitu, sambil bonceng orang gendut di turunan aja tetap pakem gitu ya. Ngebut juga ya lumayan pakem gitu. Jadi untuk sektor keamanan bisa dipastikan ini cukup ya, seperti itu. Jadi warna merah di kaliper itu bukan artinya remnya ganti, remnya baru, tapi remnya tetap masih pakai Nissin, bisa dipastikan seperti itu. Tapi secara standar ini sudah mumpuni lah. Kemudian ini yang paling penting, yaitu adalah speedometer ya. Kita bisa lihat casingnya itu bentuknya sama dengan speedometer GSX-S 150, GSX-R 150, Bandit 150, dan Satria injeksi 150 ya gitu. Cuman isi tampilannya itu persis dengan speedometer punyanya Burkmaster 125 yang di India. Tapi perbedaannya adalah warna layarnya itu tidak putih, melainkan warna layarnya itu adalah merah bata seperti speedometer Satria injeksi gitu ya. Nah, dari fitur speedometer ini kita lihat gambar di sini. Oke, lingkaran merah nomor 1 ya, bisa dilihat itu adalah tombol adjust gitu. Kemudian lingkaran merah nomor 2 itu adalah tombol select. Nah, kedua tombol ini kan berfungsi untuk mengatur tampilan yang ada di dalam speedometer. Itu seperti mengganti jam, trip A, trip B, dan lain-lain sebagainya ya, gitu. Kemudian bisa dilihat di lingkaran biru nomor 1
ya bagian atas, dan lingkaran biru nomor 2 di bagian bawah gambar. Di situ untuk lingkaran biru nomor 1 yang bagian atas itu, kalau kita menganut dari speedometer Brookman 125, itu tulisannya ya, yang kotak agak buram itu tulisannya adalah interval oil change. Jadi bisa dipastikan bahwa motor ini di speedometernya itu sudah menganut pengingat ganti oli seperti yang ada di GSX series. Seperti itu ya. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi kapan nih saatnya kita ganti oli ya. Oke, ini cukup informatif. Kemudian di lingkaran 2 biru ya, yang bawah, lingkaran nomor 2 warna biru itu ada yang bertumpuk gitu. Agak kurang jelas, tapi itu kalau kita mengacu dari speedometer Brookman Street 125 itu adalah trip A dan trip B. Nah, ini masih nyambung dari lingkaran merah ya. Jadi fungsinya tombol adjust dan select itu bisa dipastikan untuk mengatur dan mengganti dari trip A dan trip B. Nah, itu cukup juga informatif sebagai sarana kita sudah berjalan berapa kilo gitu ya. Nah, kemudian di panah hijau ya, kita bisa dilihat di situ ada jam digital. Oke. Nah, ini juga berkaitan dengan tombol adjust dan select ya yang ada di lingkaran merah, bahwa kita bisa menyetel jam digital. Jadi bisa dipastikan kalau misalnya kita naik motor nggak perlu repot-repot lagi lihat jam, lihat aja speedometer. Seperti itu ya gitu. Tapi di sini yang saya belum tahu adalah seperti di GSX apa, yaitu adalah konsumsi bahan bakar. Nah, berhubung di sini ada tombol adjust dan select, apakah ini ada konsumsi bahan bakar secara real time atau secara rata-rata? Kita belum tahu gitu. Untuk lebih jelasnya mungkin kita tunggu perilisannya aja ya, entah itu video dari yang versi Filipina atau ketika nanti sudah dirilis di Indonesia. Oke, mungkin cukup seperti itu saja ya gitu video kali ini. Jujur saja ini adalah video ngobrol santai yang membahas dari detail dari gambar ya gitu. Nanti kalau misalnya seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya motornya sudah ada dirilis gitu, saya janji kepada kalian saya akan buat videonya, walaupun bukan review test ride ya. Itu cuma review sederhana seperti zaman-zaman saya masih di marketing Suzuki dulu gitu ya. Nah, kalau dengan video gitu kan ada motornya nih gitu kan, kita bisa lihat, kita bisa zoom, kita bisa lihat semua detailnya gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian aja. Anda boleh share video ini kalau menurut Anda itu adalah hal yang baik karena video ini informatif. Anda boleh like kalau Anda terhibur dengan video ini gitu. Kalau pengen terus update gitu, mengikuti update dari channel ini, Anda bisa subscribe gitu ya, karena banyak channel-channel maksudnya banyak video-video yang aneh-aneh ya. Dari video modif iseng kayak cat stang kemarin, terus nanti juga saya akan upload video saya jalan kemana gitu ya, walaupun saya belum punya action cam, tapi itu adalah hal yang bisa jadi menghibur Anda sekalian. Oke, gitu aja. Keep calm and ride GSX always gitu ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.